Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Ibu memberikan contoh praktikum menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan ulang tentang bagaimana melaporkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ataupun mikrometer sekrup. Nah, hasil pengukuran sebelumnya kita dapatkan bahwa panjang dari persegi panjang skala utamanya adalah 2,5 cm dan skala noniusnya adalah 0,06 cm. Nah, kita lihat hasil pengukuran panjangnya harus ditulis dengan nilai ketidakpastian dari alat. Nah, nilai ketidakpastian dari alat ini diperoleh dari setengah dikali nilai ketelitian alat. Nilai ketelitian alat jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka setengah dikali 0,01 cm adalah 0,005. Nah, ini sekali lagi ini disebut dengan nilai ketidakpastian alat. Nah, di sini kita lihat jika hasilnya adalah 2,56 plus minus 0,005 cm, maka aturan penulisannya adalah sesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari nilai ketidakpastiannya. Kita lihat di sini nilai ketidakpastiannya adalah 3 angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya juga harus 3 angka di belakang koma. Supaya menjadi 3 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi 2,560 plus minus 0,05 cm. Nah, kita ingat kembali untuk aturan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting adalah kita lihat jumlah angka di belakang koma dari dua bilangan yang kita jumlahkan. Bilangan pertama adalah 2,5, bilangan kedua adalah 0,06. Kita lihat pada bilangan pertama hanya ada 1 angka di belakang koma, pada bilangan kedua ada 2 angka di belakang koma. Sesuai dengan aturan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan, hasilnya mengikuti dari jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, dari sini kita lihat yang paling sedikit adalah 1 angka di belakang koma, maka jawabannya juga harus 1 angka di belakang koma. Nah, jadi jika jawabannya adalah 2,56, 2 angka di belakang koma, maka kita sederhanakan atau kita bulatkan menjadi hanya 1 angka di belakang koma. Kita lihat angka taksirannya atau yang terakhir yaitu 6, lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 2,6 cm. Nah, untuk catatannya, jika kita akan menghitung luas, kita tetap menggunakan hasil yang paling teliti. Nah, sedangkan penulisan sesuai dengan aturan angka penting ini hanya kita tuliskan jika diminta oleh soal atau diminta dalam laporan. Nah, sekarang untuk lebarnya juga seperti itu. Kita peroleh tadi pada alat ukur adalah 1,7 cm, kemudian skala noniusnya adalah 0,02 cm. Maka hasilnya 1,72 plus minus 0,005 cm. 0,005 ini adalah nilai ketidakpastian alat. Nah, kita lihat karena ada 3 angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya juga harus kita tulis dengan 3 angka di belakang koma, sehingga ditulis menjadi 1,720 plus minus 0,005 cm. Nah, untuk aturan penjumlahan dalam aturan angka penting juga sama. Kita lihat mana yang memiliki angka di belakang koma paling sedikit. Nah, yaitu bilangan 1,7, hanya 1 angka di belakang koma. Sedangkan 0,02 memiliki 2 angka di belakang koma. Maka jawabannya harus mengikuti angka paling sedikit di belakang koma, yaitu 1. Kita bulatkan. Karena 2 angka taksirannya ini lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1,7 cm. Nah, sekarang untuk menghitung luas, panjang kali lebar, tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya nilai yang kita gunakan adalah nilai asli dari pengukuran, yaitu 2,56 panjangnya, dan lebarnya adalah 1,72, karena inilah yang paling teliti. 2,56 dikali 1,72. Kita lihat untuk aturan perkalian dan pembagian dalam angka penting adalah kita lihat jumlah AP yang paling sedikit dari dua bilangan yang dikalikan atau dibagikan. Kita lihat kedua-dua bilangannya ini sama-sama memiliki 3 AP, maka jumlah AP paling sedikit adalah 3 AP.
Nah, luasnya kita peroleh 4,4032. Di sini memiliki 5 AP. Nah, aturannya harus mengikuti AP paling sedikit pada kedua bilangan yang dikalikan atau dibagikan. Maka 5 AP ini harus disederhanakan atau dibulatkan menjadi hanya 3 AP. Sehingga dapatlah 4,40 cm kuadrat untuk luas dari persegi panjang yang sudah kita ukur. Nah, selanjutnya ini pengukuran pada mikrometer sekrup. Yang kedua, karena satuannya milimeter, ini tadi hasil dari menggunakan alat mikrometer sekrup. Nah, diameter pada skala utama terbaca 25 mm, sedangkan skala nonius adalah 0, sehingga 0,01 dikali 0 dan hasilnya adalah 0. Maka totalnya diameter dari lingkaran tersebut adalah 25 plus minus 0,005 mm. Nah, 0,005 mm ini adalah nilai ketidakpastian dari mikrometer sekrup, diperoleh dari setengah dikali nilai ketelitian mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Nah, kita lihat karena di sini nilai ketidakpastiannya adalah 3 angka di belakang koma, maka nilai yang terbaca pada alat ukur juga harus kita tulis 3 angka di belakang koma, sehingga menjadi 25,000 plus minus 0,005 mm. Kita lihat untuk aturan penjumlahan, dilihat dari jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit adalah 2. Maka hasilnya menjadi 25,00 mm. Nah, sedangkan untuk menghitung luas dari lingkaran ini adalah 1/4 V D kuadrat. D-nya adalah diameter, V-nya adalah 3,14. Nah, kita masukkan langsung nilai sebenarnya atau nilai yang paling teliti dari hasil pengukuran tadi, sehingga diperoleh 1/4 dikali 3,14 dikali 25 dikali 25, hasilnya adalah 490,625 mm kuadrat. Nah, kita lihat di sini jumlah AP yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang diperkalikan adalah 3,14, yaitu memiliki 3 AP. Karena memiliki 3 AP, maka jawabannya juga harus disederhanakan atau dibulatkan menjadi hanya memiliki 3 AP saja. Maka hasilnya adalah 491 mm kuadrat dibulatkan ke atas. Nah, demikian tentang cara menuliskan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah atau tanyakan langsung dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.